Dan saya tidak pernah ada sungkan apalagi malu untuk menceritakan background saya. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, buta huruf. Saya harus sekolah ke situ. Jaraknya dari dusun saya itu kira-kira 5 kilometer. Sering sekali itu di daerah saya itu kalau pagi ya, kira-kira jam 9 ya, itu lewat pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Rekan Pembangunan Aceh, kita bertemu lagi di Bacrit Bapada Bercerita. Ada yang spesial di pagi hari ini ya. Saya duduk dengan, kalau dibilang senior udah kayaknya suhu banget ya. Tapi sebelum kita untuk menyapa narasumber di pagi hari ini, jangan lupa saya ingatkan kembali nggak bosan-bosannya untuk follow Instagram kami, Facebook, dan juga Twitter, serta nonton dong YouTube kita di Bapada Aceh. Yang pastinya kalian akan mendapatkan semua informasi yang kalian butuhkan ya. Karena kita di sini punya wadah di mana bisa memberikan edukasi, informasi yang mendidik, kemudian juga ada komunitas, anak-anak muda. Pokoknya segala macam deh, kalau memang ada produk seperti produk Bank Aceh ya. Terima kasih banyak sudah menjadi rekan kerja sama kami di Bapada Aceh. Ada lagi mungkin besok, oh ya ada kain-kain etnik Aceh. Yeah. Ya, ada gayo ya. Nah, kebetulan juga hari ini ada ya bisa dibilang walaupun sudah suhu tapi masih jiwa-jiwa pemuda gayo luas ya. Kita langsung sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Karim MS. Selamat pagi, assalamualaikum. Bapak, apa kabar Bapak? Kabar baik. Pak jauh ya goes dari gayo kemari ya? Oh jauh kali. Izin saya panggil Prof. Boleh. Prof. Abu Bakar Karim ini adalah sempat menjadi kepala Bapeda Aceh pada tahun 2012 hingga 2015. Jadi selama 3 tahun Prof berada di Bapeda Aceh, memimpin Bapeda Aceh, dan kita bisa melihat hasilnya sampai hari ini juga beliau masih disibuki ya konsultasi masalah pembangunan ya Prof. Siap. Oke. Baik Prof, saya menarik sekali hari ini kita akan mengulik tuntas soal keunikan dari Profnya sendiri. Unik ya? Unik Pak ya. Bapak. Unik ya? Iya, Bapak ini kan sudah melalang buana dari tahun 87 Pak ya. Ini selesai S1 berarti ya. Selesai S1, nah, tapi ada yang lebih menarik lagi, kita akan membahas tentang perjalanan karir Prof Abu Bakar saat berada di Gayo Luwes. Ini asli pemuda Gayo Luwes Pak ya. Oke. Tahu nggak sih rekan pembangunan, pada tanggal 17 Januari 2023, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Karim MS ini terpilih menjadi Ketua Senat Akademik USK. Waduh, saya lupa. Saya lupa Bapak. Anda tegas sekali. By the way, walaupun kita baru bertemu lagi di sini, saya ucapkan selamat ya Bapak. Baik. Jadi mengemban tugas sampai tahun 2028. Pak, sebelum saya mengulik masa kecil, ini kan soal Bapak terpilih menjadi Ketua Senat. Ini kan dari suara terbanyak ya Pak. Ya. Sebenarnya kalau untuk ada statement Anda mengatakan, wah ini sebuah penghargaan, penghormatan, dan juga ada tugas besar, tanggung jawab. Boleh dong Pak di-share pilot project ke depan. Universitas Syah Kuala ini juga sudah bertransformasi menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. Oke. Apa sih Pak pilot projectnya ke depan? Ya, Universitas Syah Kuala sudah 2 kali bertransformasi ya. Yang pertama kita dulu adalah PTN Saker ya, Saker. Dan itu kita akhiri pada tahun 2018. Tahun 2018 itu saya baru balik dari Pemda itu. Dari Pemda dari 17 saya balik ke kampus, 18 saya aktif. Nah itu transformasi pertama dari Saker, Universitas Saker menjadi BLU ya, BLU. Nah dan kita di bawah pimpinan Profesor Samsul Rijal ketika itu terus bergerak, kita masuk ke tahap kedua. Kita sekarang Oktober 2022 kita resmi transformasi menjadi PTNBH. Nggak banyak loh di Indonesia, baru 21. Iya, benar. PTNBH itu baru 21 universitas se-Indonesia. Hari ini teman-teman saya, para guru besar di Universitas Syah Kuala, saya kirim ke Jogja. Kemarin berangkatnya untuk dalam rangka duduk bersama para guru besar 21 PTNBH dari Dewan Guru Besar PTNBH di
Jogja sampai besok mereka agendanya. Nah, apa agenda besar Universitas Syah Kuala ke depan? Tentu kita ingin tetap berada dalam posisi yang sedang kita capai, bahwa Universitas Syah Kuala hari ini sudah besar. Ya, sepertinya kita secara umum tidak pernah keluar lagi dari 10 besar lah ya, 10 besar nasional. Bahkan untuk bidang-bidang tertentu, kemarin SDGs misalnya, kita tuh ranking 2 nasional Universitas Syah Kuala. Dan itu punya konsekuensi nggak? Iya. Nah, itu menyebabkan kenapa Universitas Syah Kuala menjadi serbuan para peminat dari luar. Dan Universitas Syah Kuala sudah 2 periode unggul kan? Unggul. Itu yang menyebabkan kemudian para generasi penerus kita dari berbagai SMA nasional itu di tempat kita. Nah, bahkan beberapa kita barangkali posisinya sekitar 100 atau 150 sekarang ada mahasiswa asing juga di Universitas Syah Kuala. Di Universitas Syah Kuala. Tentu di prodi-prodi tertentu ya. Sebentar Pak, menarik. Ada juga mahasiswa dari luar negeri. Ya. Mereka memang khusus untuk dapat beasiswa atau dengan keinginan sendiri untuk masuk USK? Ada yang beasiswa negaranya ya, oke. Ya, walaupun kemudian ada juga beasiswa dari kita. Betul. Dari kita, karena kan kita menawarkan juga bebas, silakan gitu. Dan silakan masuk dari mana. Jadi kita menyediakan beasiswa juga gitu ya. Kemudian beasiswa negaranya, termasuk beasiswa yang di kita misalnya beasiswa, kalau sekarang kan banyak ya, misalnya bidik misi saja. Kalau kita kenal dengan KIP pendidikan ya. Betul. KIP pendidikan. Nah, itu kan banyak juga. Syah Kuala mungkin saat ini sekitar 20% ya mahasiswa penerima KIP. Ya, sekira seperti itu. Kira-kira Pak, kenapa mereka mau menuntut ilmu di Aceh, sedangkan orang-orang kita juga banyak yang mengejar beasiswa ke luar negeri? Oh iya, saya kira kan ini hanya melihat perkembangan saja ya. Orang kadang-kadang di samping kuliah dia ingin tahu budaya juga. Iya benar sih. Nah, banyak di antara teman-teman kita yang dulu katakanlah orang Aceh ya, orang Aceh tapi dari kecilnya sudah di Jakarta, sudah di Bandung, sudah di mana-mana lah di seluruh Indonesia. Tapi ketika anaknya sekolah dia kirim pulang ke Aceh. Nah, kita tanyakan kenapa seperti itu? Kayaknya di Aceh ada masyarakat yang jaga anak saya, ada masyarakat yang jaga anak saya. Yeah. Nah, jadi ya kita terjemahkan masing-masing tuh ya. Ada masyarakat yang bisa jaga anak saya, dia bilang. Kalau di tempat saya nanti saya nggak bisa jaga, masyarakat nggak jaga juga. Nggak jaga juga, ya benar. Betul sekali. Ya. Oke, Prof, izin mic-nya boleh nggak agak sedikit didekatkan? Okay. Iya, karena suaranya tadi agak kecil ya. Iya. Sengaja. Tapi semangatnya membara nih, Prof. Jadi di tahun 2015 Anda selesai dari Bapeda Aceh, kemudian ini apa sih bahasanya pindah Ya, ke mutasi balik ke Gaya Luwes. Nah, jadi mutasi 2015 itu saya ke Dinas Pertanian. Ke Dinas Pertanian. Jadi Pak Prof ini putra Gaya Luwes pertama meraih gelar profesor di Unsia. Keren. Anda luar biasa sekali. Ya. Oke, masa kecil Anda ini dipenuhi dengan hal-hal semenarik apa sih, Prof? Kita mulailah kan setiap kata orang, setiap masa ada orangnya gitu ya. Setiap orang ada masanya. Jadi barangkali masa kecil saya itu kan tidak mungkin terulang ya. Dan bahkan generasi sekarang pun tidak bisa mengulang itu. Kalau mau dia tiru nggak bisa. Itu hanya saya yang bisa ngelakoni gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, saya dilahirkan di sebuah desa kecil namanya Desa Remplam, kecamatannya Rikit Gaib. Dulu masih di bawah Aceh Tenggara. Saya dilahirkan di situ. Kemudian ya saya besar di situ gitu ya, mulai. Nah, umur 5 tahun ayah saya sebenarnya seorang guru. Dari tahun 30-an ya sampai pensiun tahun 68. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, buta huruf Latin ya. Buta huruf Latin, tidak bisa baca tulis. Lalu di tahun 68 ya ayah saya pensiun, kami diboyong ke sebuah dusun. Jauh dari desa kami. Desa saya ini masih di pinggiran jalan nasional sekarang. Kalau kita sekarang jalan nasional masih di pinggir jalan. Lalu kami dipindah ke sebuah dusun kecil, tidak jauh dari jalan besar, tapi di seberang sungai. Kami tinggallah di dusun itu. Hanya ada 2 rumah di situ. Rumah ayah saya dengan ada tetangganya 1. Nah, itu kira-kira saya umur 5 tahun ya, 5 tahun atau 6 tahun. Nah, kami tinggal di situ. Jadi sehari-hari saya seperti apa? Ke kebun, ke sawah, ke sungai. Nah, kalau bersama orang tua kadang-kadang ke hutan. Nah, day to day itu saja kerja kita. Lalu memasuki usia sekolah tahun 70 saya harus masuk sekolah dasar. Nah, konsekuensinya saya dari dusun saya ke desa tempat saya lahir itu ada sekolah
namanya SD Negeri Riki Gaib. Saya harus sekolah ke situ. Jaraknya dari dusun saya itu kira-kira 5 kilometer. 5 kilometer. Jadi saya harus melakoni setiap hari itu ya 10 kilo ya pulang pergi. Iya, pulang betul. pergi. Tapi jangan bayangkan sekarang ya. Dulu nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Jadi yang ada itu jalan setapak. Jadi bersama teman-teman kecil saya di sebelah dusun saya itu, di seberang sungai ada desa namanya Pinang Ruguk. Kira-kira 2 kilometer dari tempat saya tinggal. Jadi kami ya kalau pergi sekolah itu berombongan ya. Berombongan rame-rame, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 gitu ya. Kelas 5, kelas 6. Nah, kami rombongan. Nah, ketika sudah tahun demi tahun, kelas 3 sudah mulai ada yang rontok tuh. Jadi Kelas 3 SD? Kelas 3 SD, ada yang udah berhenti, nggak Iya. sanggup lagi kan. Nah, saya ingat betul sehingga tahun 75 itu saya tinggal sendiri. Di siswanya? Nah, siswanya dari tempat itu ya. Di SD rame lah tentu, karena kan SD-nya kan di desa ya. Dari dusun ke tempat saya itu ke sekolah itu saya tinggal sendiri itu. Tinggal sendiri sampai ayah saya berani, nggak apa-apa, saya bilang berani, saya bilang. Jadi saya lakoni itu setiap hari saya pergi sendiri, pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri. Nah, jadi itu masa kecil saya di situ. Lalu saya selesai tahun 75 SD, tahun 76 saya harus masuk SMP. SMP-nya ada di kota kecamatan. Dari rumah saya lebih jauh lagi Jauh itu. lagi, jalan sekitar kaki 10 kilo, jalan 10 kilo. Saya bilang dengan ayah saya, jauh kali jalannya ya. Kalau saya kos sana. Oke, kamu ke Belang Kejeren aja. Nah, Belang Kejeren ini ibu kota Kewedanaan dulu, yang sekarang menjadi ibu kota Gayo Luas. Dari rumah saya ke Belang Kejeren itu sekitar 18 km. Tambah lagi. 18 km. Akhirnya saya hijrah ke situ. Hijrah ke kota itu, saya sekolah di SMP 1 Negeri Belang Kejeren. Nah, berangkat Minggu sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sore saya pulang ke rumah. Tinggal di mana, Prof? Tinggal ya rame-rame sewa rumah kami. SMP loh. SMP ya, kami sewa rumah rame-rame, saya ingat saya ada 7 atau 8 orang, kami sewa satu rumah, rumah toko gitu ya. Kami tinggal di situ, masak masing-masing. Nah, pergi sekolah kelas 1 SMP tahun 76 ya, karena tamat SD-nya 75. 76, 77. Jadi itu saya lakoni 2 tahun ya. Jadi kalau Sabtu kami pulang rame-rame ke rumah. Ke rumah. Nah, untuk apa pulang? Satu, ambil logistik. Ambil beras ya, ambil beras. Ambil beras, ambil ya dulu nggak ada jajan, nggak kayak sekarang lah ya. Cuman kita ngambil beras saja, orang nggak ada jajan kan. Kalau mau jajan ya buah gitu ya. Buah dari mana ya, minta sama tetangga. Jadi satu Minggu sore nanti sudah tuh kawan-kawan sudah, ayo berangkat gitu. Sampai ke tempat mondok. Biasanya malam kami kan, jam 7 atau jam 8 malam. Nah, besok sekolah lagi. Itu Prof jalan kaki? Jalan kaki dong. Wow. Jangan pikir, anak saya pernah tanya, kok nggak naik kendaraan Pak? Bukan kendaraan, jalannya tidak ada. Gimana? Nah, jalannya tidak ada, bukan kendaraan ya, jalannya nggak ada. Nah, itu juga yang memutuskan bahwa kemudian saya harus hijrah lebih jauh. Nah, jadi tahun 77 saya naik kelas 3 SMP, saya meninggalkan Gayo Luas. Itu yang pertama sekali saya keluar dari kampung saya. Rasanya gimana Prof jauh sama orang tua saat itu? Iya, sudah hilang semua kan. Itu kan lagi masa-masa kecil, Iya, masa-masa kecil, bahagia. ya karena mungkin saya terbiasa nggak terlalu dekat juga kan saya pergi sekolah, pulang, pindah kos ke sana kan, ke Belang Kejeren 2 tahun kan, ketemu orang tua seminggu sekali. Jadi ya kalau saya bilang gimana rasanya, nggak tahu bilang gitu ya, tapi karena kan masa depan kita kan bukan masa depan orang tua gitu kan. Betul, orang tua punya masa depannya mungkin selesai, tapi masa depan kita kan akan kita buat sendiri gitu kan. Jadi ayah saya tanya, "Oh deh, kamu pindah ke Banda Aceh, ada abang di sana." Saya kutan ada abang di sini dulu. Abang saya lagi kuliah. Saya ikut abang saya lagi kuliah. Oke, Prof sebentar sebelum jauh. Prof ini termasuk dari kecil ini, sorry ya, dari keluarga yang mampu atau kurang mampu? Keluarga sangat tidak mampu. Sangat tidak mampu. Kenapa bisa berpikir untuk melanjutkan sekolah, sedangkan anak-anak seusia Prof saat itu ya udah dengan kondisi ekonomi juga keluarga, mendingan bantu orang tua? Oh iya, jadi di masa-masa SD itu, kalau SD ya, SD kalau hari Minggu kan saya bantu bapak saya. Bantu bapak saya di kebun, bantu bapak saya di sawah. Sering sekali itu di daerah saya itu kalau pagi ya, kira-kira jam 9 ya, itu lewat pesawat. Nah itu ada saya tulis itu, nggak tahu siapa yang terbitkan ya. ada saya tulis kisah itu. Jadi sering kali lewat pesawat, pesawat tinggi ya, nampak kecil pesawatnya. Kemudian kenapa kita tahu pesawat ekornya muncul panjang tuh asap tuh. Asap ya. Nah, dulu orang bilang jet tuh kan. Nah saya tanya dengan ayah saya kan,
itu apa Pak? Itu pesawat. Mau kemana dia? Pastilah ayah saya pun nggak tahu, dia saya ngomong aja. Nah sekarang saya baru tahu tuh dia saya ngomong kan. Kalau dulu kan percaya aja saya. Itu dari Banda Aceh mau ke Mekah. Kadang-kadang saya bantah. Sekarang kan nggak musim haji ya. Oh iya salah, mau ke Australia dia. Asal jawab aja. Padahal bapaknya nggak tahu nggak tahu Australia itu yang mana. Ya kan, mau ke Australia dia, ya kan. Nah untuk apa Pak? Yang ngantar orang-orang. Oh di dalam itu orang Pak ya? Iya. Nah dulu sehingga itu menjadi patron saya barangkali ya, menjadi patron buat saya. Mungkin kalau di penduduk Banda Aceh kenal dengan Pak namanya MZ Abidin, Muhammad Jenal Abidin. Terakhir sebelum pensiun beliau adalah Kanwil Dinas Pendidikan Aceh. Nah itu orang kampung saya. Dia tidak sarjana itu, hanya tamat SMA, tapi karirnya bisa sampai jadi Kanwil terakhir dia ya. Hubungan keluarga jauh sebenarnya, tapi karena di kampung kita menjadi dekat kan. Saya panggil abang dengan dia, ayah dia itu awak saya kan. Ya, ayah saya selalu bilang begini, itu mau ke Australia, ada Bang MZ mu di dalam. Karena kenal MZ. Kenal MZ. Kan satu orangnya MZ. Ngapain dia Pak? Ya mau keluar negeri, dia diundang, dia ini apa, mau kasih apa gitu kan. Oh gitu Pak ya. Nah makanya kalau kamu mau naik pesawat itu, belajar sekolah kamu. Oh gitu. Nah, cuman itu yang tertanam dalam pikiran saya, maka saya tulis. Itu ada tulisan saya itu, bermimpi naik pesawat, membawa diri saya seperti hari ini. Wih, keren. Jadi dalam, jadi kalau misalnya, maka SD itu saya tinggal sendiri, lalu saya SMP saya teruskan gitu ya. Lalu ketika ayah saya membuka peluang saya untuk pindah ke Banda Aceh, dia mungkin orang tuanya kan feelingnya kuat ya, apalagi ayah saya itu guru zaman Belanda ya. Guru zaman Belanda itu jangan tanya gaji lah, kadang digaji kadang nggak digaji gitu kan. Jadi mungkin feeling itu ya, jadi dia lihat anak ini akan jadi kalau dikasih peluang. Jadi tahun 77 akhir ya, Desember 77 saya meninggalkan kampung saya untuk pergi ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Ya. Dan tinggal dengan abang yang tadi disebutkan. Tinggal dengan abang saya. Abang saya tuh masih kuliah di FKIP. Iya. Prof, menarik waktu Prof cerita ini kan saya secara pribadi juga membayangkan visualnya tuh masa kecil Prof itu sangat menyenangkan. Walaupun saya nggak ada di saat itu ya. Kayaknya kalau difilmkan itu warnanya hitam putih. Ya. Berarti jalan kaki di jalan setapak dengan teman-teman untuk maju sekolah, ngejar pendidikan dan segala macam. Nah, ketemu dengan teman-teman yang lama saat itu. Sekarang mereka sudah menjadi apa nih Prof? Ini kan juga kita bisa edukasi juga ya sama masyarakat bahwasanya ini secara umum ya, yang teman saya berangkat sekolah itu sekarang ini ada yang sudah meninggal ya, ada yang sudah jadi kakek-kakek di kampung. Jadi kalau saya pulang ke kampung, kalau saya tidak menyapa dia, tidak saya datang ke dia, bahkan dia tidak mau ketemu saya gitu ya. Kalau misalnya ada saya menghindar. Ya mungkin gimana ya? Kan insecure? Iya. Jadi dia biasanya saya yang datang. Saya datang. Kalau saya ada waktu misalnya saya datang ke rumahnya gitu ya, saya datang ke rumahnya. Oh iya, terus saya cerita sama istrinya bahwa kami dulu sama gitu lah, pergi sekolah sama, pulang sekolah sama, tapi dia berhenti nih kelas 3 loh, kelas 3 nggak mau lagi, dia bilang capek. Ini berhenti kelas 5 loh, kelas 5 lagi udah capek gitu kan. Saya kebetulan tenaganya lebih, jadi nggak capek-capek. Jadi capek-capek dulu lah, yang penting sekarang sudah bisa menikmati hasilnya begitu Prof ya. Insya Allah. Oke, Prof. Profesor Abu Bakar Karim ini juga masih aktif sebagai dosen untuk jurusan ilmu tanah dan beliau ini Fakultas Pertanian. Salut Prof, saya mahasiswa Anda. Pernah sih dulu di tahun 2006 ya, 2006 saya kuliah pertama kali itu kan dasar-dasar ilmu tanah dan itu adalah Profesor Abu Bakar Karim. Tapi mohon maaf Prof, mungkin saat itu saya bukan mahasiswa yang bisa mengingatkan Anda kepada saya. Tapi tadi mukanya saya ingat itu. Ya, mungkin ada pengalaman pas kita ketemu dulu sebagai dosen dan juga mahasiswa. Dan siapa yang bisa nebak ya Prof? Jurusan lulusan teknik pertanian bisa menjadi host. Itu pertanyaan saya tadi kan. Kenapa sih dulu alumni pertanian kok jadi host? Kok jadi host? Reporter. Benar sih. Balik lagi sih ke passion ya. Kalau profesor ini kan memang dari dunia pendidikan juga. Prof, cerita dong tentang keseharian orang tua di sana setelah menjadi guru. Orang tua juga menjadi petani ya, petani kopi. Orang tua saya itu saya katakan ya, bukan karena orang tua saya itu motivator.
Selepas guru SD, dia guru SD lagi sekolah, pulang sekolah jam 2, dia langsung ke kebun. Buat kebun dia. Jadi kebetulan ya kebunnya itu bukan tanah dia, tanah orang gitu ya. Dia menggarap. Dia menggarap gitu. Dia tanam, saya ingat betul itu dia tanam kacang tanah gitu ya, kacang goreng kalau kita bilang kacang tanah itu kan. Nah, saya kecil-kecil itu, nanti orang-orang lewat dipanggili itu. Ayo mampir makan kacang rebus nih. Nah, dia bongkar kacangnya, dia rebus. Nah, ini kok bagus sekali kacangnya. Ini kan sebenarnya dari keseriusan saja. Nah, makanya saya bilang motivator dia. Dia mendorong. Sudah, ketika kami pindah ke dusun, dia mulai buka lahan sendiri, dia nanam kopi. Jadi awalnya ditanam pisang itu, sekitar 3 hektar itu pisang. Tapi masa itu pisang mau bawa kemana? Kan jalan nggak ada. Paling bawa ke Pekan gotong, berapa kekuatan kita. Nah, lalu di sela-sela pisang itu tanam kopi dia. Nah, kopinya dipakai naungannya lam toro. Setiap batang lam toro itu dia tanami sirih. Sehingga orang ramai ke kebun tuh, ada orang ngambil sirih, ada orang ngambil pisang, ada orang ngambil ini seperti itu ya. Walaupun agak jauh di seberang sungai, biasanya sih orang datang gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi dia banyak memberikan edukasi kepada petani-petani gitu ya. Ayah saya itu saya ingat ya, mungkin karena dia orang pendidik ya, dia orang pendidik, dia edukasilah petaninya gitu. Ya. Oke. Profesor Abu Bakar Karim ini juga punya hobi yang luar biasa, anak muda, goes ya. Suka bersepeda. Padahal sudah berumur ya, Prof. Tapi semangatnya masih anak muda. Sudah sejauh apa sih kalau kita ngobrolin soal hobi goesnya? Ya, goes ini pun saya ada penyebab sebenarnya. Saya bukan dari dulu pegoes ya. Saya udah sepeda dari dulu biasa aja kan. Nah, selepas dari Bapeda saya masuk ke Dinas Pertanian. Saya dalam 2 jabatan ini 3 tahun di Bapeda, 1 tahun setengah di Pertanian dalam kondisi sakit. Saya sakit. Saya sakit itu apa? Saya nggak tahu dari mana asalnya. 2007 itu pertama ketahuan bahwa saya penderita asam urat. Lalu saya makan obat rutin. Ternyata obat itu yang menyebabkan saya sakit. Sehingga ketika itu saya menjadi muka tembem. Mungkin kalau ada foto-foto di sini boleh. Mukanya seperti Kemong I. Kaki besar gitu ya, sepatu sempit semua, baju sempit semua gitu ya. Jadi saya gemuk. Gemuk sekali. Berat saya ketika itu 80-an. 80-an kilo. Nah, waktu di terakhir itu saya di Dinas Pertanian, mulai badan saya melepuh. Jadi sekeliling kaki itu melepuh, terkupas kulitnya gitu ya. Kulitnya. Pak, kayak DM juga gitu Pak ya? Ada DM juga? Enggak ada. Enggak, melepuh aja, terkupas kulitnya gitu ya. Lalu akhirnya ya berdiskusi dengan keluarga, dengan istri kan, ini nggak bisa dibiarin. Saya karena kan di sini berobat. Jadi ada satu yang saya ketika itu saya bisa demam pagi, misalnya sepanjang malam demam ini, tapi pagi saya makan obat saya, itu 1 jam kemudian saya bisa kerja seperti biasa. Dosisnya tinggi berarti? Saya nggak tahu. Boleh itu tanya dulu yang selalu dampingin saya, Siakar gitu ya, Siakar. Jadi ketergantungan gitu? Ya, ketergantungan. Jadi saya pernah merasakan sakau itu sakau obat ya, obat. Pernah satu ketika saya dengan siapa sih namanya yang dulu dengan saya Cutbang? Ya, Jorhan. Di PD. Kami pulang dari Aceh Timur gitu ya, di PD karena besoknya ada agenda di PD. Saya malam sudah demam berat. Akhirnya saya bilang, "Dek, tolong carikan obat." Keliling dan nyari obat saya itu enggak ada. Akhirnya saya keluar berdua beliau kira-kira jam 11 malam. Akhirnya diganti. Karena nggak ada obat yang saya minta itu nggak ada, akhirnya diganti bahan aktifnya sama Pak. Kita makan, boleh makan berapa nih? 1 aja Pak. Saya makan 1, agak reda. Pagi saya makan 1 lagi, reda. Siangnya saya kerja seperti biasa. Nah, setelah saya di Dinas Pertanian, kaki saya, tangan saya ini melepuh, terkupas gitu ya. Akhirnya saya pergi ke Malaysia. Nah, di Malaysia lah saya ketahuan bahwa itu sebenarnya saya keracunan obat. Lalu di stop lah obat itu. Sorry Pak, Prof, itu kan tapi dari resep dokter kan? Iya, mungkin terlalu lama saya makan. Oh gitu, baik, lanjut. Jadi akhirnya saya di stop obat saya itu. Saya bilang jangan di stop dok, saya bilang kan. Saya ingat itu dokter Tiru Nafrosavan orang India di rumah sakit di Kuala Lumpur gitu ya. Nah akhirnya di stop obat saya, dia ganti dengan 1 buah saja, 1 biji saja. Nah itu saya sakau 2 bulan, 2 bulan lebih saya sakau stop. Nah dia ada amanat dia yang saya ingat. Bapak sudah kalau saya dari sini tuh mulai olahraga ya. Olahraga yang paling bagus renang. Dia bilang seperti itu. Oh renang spesifik ya, harus ke laut atau ke kolam renang. Tempat saya kolam renangnya juga jauh, saya bilang kan. Lautnya juga lumayan jauh dari rumah saya. Oke, kalau gitu bicycle, nomor 2 bicycle, naik sepeda. Saya selama ini jalan kaki.
seumur kita jalan kaki tidak bagus. Sampaikan ke saya. Kenapa? Karena lutut menanggung beban tubuh Bapak yang agak berat. Itu tidak bagus buat lutut. Kalau sepeda kan lututnya tidak nanggung. Karena kan Bapak duduk di sadel. Nah, hanya nanti waktu dayung, tapi jangan berat-berat dulu. Jangan berat-berat dayung di flat, daerah-daerah flat gitu. Latihan dulu lututnya. Kalau nggak nanti ini terduduk tidak bisa lagi bangun. Oke. Akhirnya saya pulang, obat berhenti semua. Akhirnya saya ya sembuh, tapi sempat sakau saya ya, sampai sakau 2 bulan. Nah, terakhir saya selesainya berobat dibawa sama teman saya ke Beijing. Jadi berobat di Beijing saya. Berobat di Beijing seminggu, pulang bawa alat bahan banyak. Karena dokternya di Beijing bilang, "Oke, saya mau cuci, tapi sabar ya. Paling cepat 6 bulan, bisa 10." Akhirnya 10 bulan saya makan obat itu, obat dari Beijing itu herbal. 10 bulan. Nanti kalau sudah normal kasih tahu saya ya, kata dokter Beijingnya. Ya saya email dia, saya oke, udah fresh. Nah, dia amanatkan, apa olahraganya? Olahraga saya sekarang ini sepeda, bagus sekali gitu ya. Yuk teruskan ya sepeda itu. Bagaimana kalau berat-berat? Bagus itu. Tapi kalau boleh main sepeda ke gunung-gunung. Nah itu dasarnya saya kemudian saya gabung dengan teman-teman saya. Ada komunitas di kampus yang suka main di gunung gitu ya. Cari jalan-jalan. Jadi bukan cari jalan ya. Kalau nggak ada jalan, jalannya dibuat gitu ya. Nah, jadi kami biasa masuk hutan, jalannya dibuat. Kalau sepedanya nggak bisa didayung, ya digotong. Udah berapa lama berarti aktif di goesnya, Prof? 2018 ya. 2018 sama Bang Fikri bukan sih? Ya, satu klub sama Bang Fikri. Kami beda-bedaan kami. Beda komunitas ya. Oke, selain karena alasan kesehatan, naik sepeda, main sepeda, apa yang bisa Prof lihat dari keberagaman ketemu dengan banyak orang? Oh iya, gitu. Kan kalau kita naik sepeda, apalagi saya naik sepedanya kampung-kampung ya. Itu dia. Kampung-kampung. Pertama yang kita lihat misalnya ya kehidupan masyarakat di desa ya. Itu yang pertama kita lihat. Tentu setelah itu kita berpikir apa yang bisa kita buat. Nah, paling tidak kita bisa menghubungkan ke siapa bisa dihubungkan ini. Dan itu kami biasa ketemu seperti itu. Yang kedua, kita ketemu dengan sumber daya kita yang luar biasa. Dan biasanya kami kalau udah naik gunung, masuk hutan, keluar hutan, itu kami buat video-video pendek. Buat video-video pendek yang kita share. Iya. Yang kita share, kita ketemu sungai, kita share. Jadi banyak juga sih yang lokasi-lokasi wisata yang ada di kabupaten kota ini ketemunya lewat kita gitu. Kita yang nemukan, kita share. Kita sampaikan ke bupati, kita sampaikan. Salah satu contoh ya, walaupun itu sudah tahu orang. Saya ke Lingkok Kuing, naik sepeda kami ke Lingkok Kuing. Lingkok Kuing itu Tamiang ya? Pidi ya. Di belakang Selawah itu. Jadi kalau kita mau ke Sigli, Tahura, Padang Tiji, Pak. Padang Tiji boleh masuk dari situ, tapi bukan di situnya ya. Okay, ya. Tapi di belakang puncak Selawah itu, yang sekarang yang Tahura yang sedang ada kantor-kantor itu. Di belakang gunung itu. Gunung itu Lingkok Kuing. Itu tempat sungai kecil sebenarnya, sungainya kecil gitu ya. Tapi batunya itu disusun seperti seperti peninggalan zaman-zaman Hindu dulu. Kanan kiri tebingnya itu tersusun batunya rapi. Betul. Nah, kami pergi naik sepeda ke sana itu kayaknya tuh gabung komunitas banyak waktu itu kita datang ke sana. Keluar dari situ saya buat video, saya share ke teman-teman di PD. Tanya, di mana ini Prof? Ini Lingkok Kuing daerah kalian yuk. Yuk kita kembangin ini. Kita kembangin jadi kawasan wisata. Udah pernah dulu Prof, cuman sekarang kemudian tertinggal. Saya ke Pak Bupati, saya cerita ke Pak Bupati. Akhirnya kemudian dikembangkan lagi. Sekarang udah menjadi objek itu. Bagus itu. Enak deh, ada orang dalam kan. Ya, kita sampaikan lah. Kan, iya benar. Kita kan nyampaikan aja. Ya kan? Kalau masyarakat kayak saya yang nyampein ya mana mau dengar bisa gitu kan. Tapi kalau udah Prof kayaknya udah kalau kita share ke orang kan enggak bukan karena itunya lah. Tapi potensi yang bisa kita lihat. Potensi yang bisa kita lihat. Bisa kita kembangkan. Pengalaman goes yang paling jauh kemana? Waduh, paling jauh kemana ya? Katanya udah keliling Aceh kan? Iya. Ya kita pernah naik sepeda dari sini lewat Lawung ke Sigli. Start pagi dari sini, kita sore nyampe di Sigli. Lewat Lawung sana. Lewat Lawung sana ya. Kemudian dari Sigli kita sudah pernah ke Biren, kita sambung ke Biren kan. Dari Biren kita sudah ke Aceh Timur sana ke perbatasan. Iya. Nah pernah juga dulu RBA ya dari Biren ke Takengon. Biru ke Takengon, iya betul. Nah sering juga kita dari sini kalau kepingin makan durian kita pergi aja makan durian ke Lung sana, tapi naik sepeda. Ya. Jadi rekan pembangunan Aceh, infonya juga nih, uniknya lagi kalau Prof ini model orang, dia mau duduk dengan kalangan apapun untuk ngobrol bahkan di warung kopi, di kebun kopi. Iya, saya kan tadi kan udah cerita ya masa kecil saya bener. Di kebun, sawah, sungai. Betul. Emang kita mau kembali kemana? Kalau nggak kembali ke situ, kembalinya ke situ ya. Betul. Prof, ada isu nih menarik tentang kopi. Ya. Katanya kopi Gayo itu kan paling enak nih. Ya.
melihat dari petani kopi juga yang memang notabene-nya mereka mau memasarkan kemana juga rada-rada susah sebenarnya. Ya. Boleh sharing nggak sih karena anak muda yang memang lagi buka-buka UMKM besar? Ya, gitu? ya. Kita Aceh itu sekarang kan posisi kita sering tukar-tukaran sih kan. Posisi kita itu sebagai produsen kopi nomor 3 di Indonesia setelah Sumatera Selatan dan Lampung. Kadang-kadang kita melorot ke 4 itu bergesernya dengan Sumatera Utara, tetangga kita. Oke, posisi kita sekarang di urutan ketiga. Nah, Aceh itu sekitar 125.000, boleh tuh buka data BPS ya, 125.000 hektar luas kopi di Aceh itu. Dari 125.000 hektar itu 101.000 hektarnya itu adalah kopi Arabica. Nah, kita bicara kopi Arabica ini, kopi Robustnya kita tinggal aja dulu ya, karena kecil ya, kecil. Nah, kita berbicara kopi Arabica. Kopi Arabica itu ya sentranya kita langsung, kalau dibilang kopi Arabica, Gayo. Nah, Gayonya itu adalah Aceh Tengah, Banda Meriah, dan Gayo Lues. Dari sanalah sentra kopi Arabica di Aceh. Nah, karena luas dia lebih dari 100.000, itu menjadi pusat penghasil kopi Arabica nasional. Betul. Jadi kalau dari Arabicanya, Aceh itu produsen utama. Kopi Arabica di Indonesia. Nah, seperti apa sih ditanam? Petani yang tanam, nggak ada perusahaan di situ. Di situ kan nggak ada orang investasi buat kebun kopi, nggak ada. Yang semua itu petani. Nah, data saya menunjukkan rata-rata kepemilikan lahan kebun kopi itu di petani itu 1,3 hektar. 1,3 hektar. Itu 3 kabupaten itu sekitar 70 sampai 72.000 kakak. Jadi benar bahwa ini adalah pertanian rakyat. Gitu ya. Nah, mereka sudah punya teknologi sendiri ya, teknologi. Jadi saya menyebutnya itu teknik budidaya spesifik lokasi. Jadi kenapa? Karena hanya saya temukan di Gayo. Nah, di tempat lainnya saya tidak menemukan itu. Pusat kopi dunia sekalipun, Brazil misalnya kan, Brazil itu kan menanam kopi tidak pakai naungan. Naungan itu ada di Gayo. Di Gayo, petani Gayo ya nanam kopinya Arabica, kemudian punya varietas sendiri. Mereka punya varietas sendiri sekarang. Gayo 1, Gayo 2, Gayo 3 yang baru ini ya. Gayo 3 yang baru ini ya, bulan berapa kemarin ya. Kalau Gayo 1, Gayo 2-nya itu sudah dari 2010. Dan itu miliknya petani, varietasnya varietas petani itu. Petani yang lahirkan itu. Bukan juga pemulia gitu. Karena bukan di breeder, bukan di breeding itu, tapi memang lahir di petani sendiri gitu. Nah, produksi karena ini kopi rakyat masih relatif rendah lah ya dibanding dengan produksi potensi ya. Setuju. Kalau secara nasional rata-rata produksi Gayo itu lebih tinggi daripada produksi kopi nasional. Tapi dari sisi kalau kita komparasi dengan potensi paritas yang terkait itu masih rendah. Posisinya sekarang sekitar 800-900 kg green bean per hektar per tahun ya, per tahun. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya pemasaran, kemana sih dipasarkan? Sekarang kan pasarnya terbuka lebar. Ada sekitar 21 apa 23, saya lupa persis ya. Itu koperasi di Gayo di Aceh Tengah, Banda Meriah. Itu eksportir. Dari ke-21 itu menjadi eksportir sekarang. Jadi ya saya melihatnya sih kopi Gayo itu sudah modern. Hanya sayangnya di hulu kita terlambat memperbaiki. Ini suatu hal yang bagus gitu ya, bahwa kemudian orang pemodal, orang yang punya uang itu terjun di hilir. Di hulunya dibiarkan petani. Itu persis tuh kopi Gayo itu seperti itu. Di hulunya tetap petani, di hilirnya adalah eksportir. Jadi mereka membeli kopi petani. Barangkali masih perlu kita perbaikan, satu di budidayanya bagaimana supaya produksinya tinggi. Yang kedua di inter ini, dari petani menuju ke koperasi. Mungkin ada beberapa yang masih terlalu jauh rentangnya, masuk ke sini dulu. Misalnya kan ada pedagang pengumpul kecamatan, kabupaten, baru ke koperasi. Kalau bisa langsung itu kan akan bagus sekali. Betul. Sekali. Nah, pasarnya sekarang terbuka, Eropa, Amerika, Jepang misalnya. Bahkan saya tahu walaupun sudah mulai kurang volumenya ya, yang namanya Starbucks itu kan kopinya kopi Gayo. Kopi Gayo ya? Kopi Gayo Starbucks itu. Nah, sekarang mereka sudah punya kebun sendiri malah ya. Starbucks punya kebun di Brastaki gitu ya. Sekarang ini, saya nggak tahu sudah produksi atau tidak gitu ya. Nah, walaupun ada kopi-kopi lain. Nah, itu yang hal kedua, sebenarnya kopi Gayo ini di banyak tempat dijadikan blending ya, dapat di blend ya. Di blend karena memang tadi ya si Tina nyebutnya tuh kopi Gayo cita rasanya the best. Ya, the best. Bukan nasional ya, the best in the world ya. Iya betul. Kalah kopi Brazil. Nah, itu kan perpaduan dari berbagai faktor yang menyebabkan kopi itu cita rasanya. Satu, paritas. Ya khas paritas, adaptasi tempat sendiri. Yang kedua, ketinggian tempat. Dia nanamnya petani itu kan
agak naik Dataran tinggi agak dataran tinggi. Nah, semakin tinggi tempat penanaman kopi semakin enak cita. Semakin bagus ya. Semakin enak cita rasanya. Tapi produksinya mungkin semakin rendah. Iya Tuh. betul. Kemudian petani menaungi. Ada naungannya. Nah, mungkin kalau seperti yang tadi dua variabel tadi itu mungkin sama dengan Brazil. Tapi Brazil kemudian tidak menaungi. Iya. Konsekuensinya kalau tidak dinaungi harus kasih pupuk tinggi, dosis tinggi. Orang pertanian loh. Orang kan tahu tuh ya. Nah, aduh, benar. Ya, itu dia. Jadi itu yang menyebabkan kemudian kopi gayo itu rasanya enak. Lebih enak Ya, pasarnya sih terbuka. Sekarang bahkan kita belum mampu untuk memenuhi permintaan pasar kopi gayo ya. Belum mampu kok kita. Belum mampu. Tapi sudah bagus sih Prof, ngeliat anak-anak muda sekarang kan sudah menjamur untuk usaha kopi. Jadi itu memang ya saya kira ya mungkin itu namanya hidup ya. Dalam hidup itu selalu ada kemudahan walaupun kadang-kadang ada kesulitan. Betul. Nah, ini saya ini buat anak muda lah ya, jangan pernah patah semangat gitu ya. Jangan pernah berhenti berusaha. Bekerjalah gitu ya. Pasti sesuatu akan dibalas dengan kebaikan. Yeah. Nah, sebagai contoh ya saya katakan. Saya sebenarnya kan riset di Gayo itu sudah lama, di Gayo itu sudah lama saya. Tahun 88 ya, 88. Nah, 90 93 itu kurun waktu saya S2 itu. Saya risetnya di Takengon. Nah, karena saya numpang di kantor project itu, lalu akhirnya saya berfungsi juga sebagai penyuluh, kerja juga sebagai penyuluh. Keliling saya. Aceh Tengah, dulu masih Aceh Tengah ya. Dengan benar-benar itu saya keliling jadi penyuluh. Nah, saya himbau tuh petani, ayo nanam, kita tanam aja. Nanti suatu saat kafe-kafe ini akan muncul seperti kafe-kafe di Eropa, jadi tren, di Jepang, di Australia. Terus tanya, seperti apa kafe di sana, Pak? Wah, kan gitu. Nanti ada produk turunan kopi luar biasa, kita tidak hanya ini lagi. Ini akan bisa dimanfaatkan di sana. Nanti kafenya kafe mentereng, mengalun-alun musik. Kita bawa menghayal. Iya, tapi itu sudah terjadi sekarang. Nah, itulah pertanyaannya ke saya itu, kapan itu, Prof? Aduh, kalau ditanya kapan itu saya nggak tahu. Tapi yang paling tidak itu akan terjadi. Percaya saya. Jangan-jangan Prof ini bisa ngeramal ini masa depan. Saya. Nah, akhirnya kan apa yang terjadi sebenarnya? Aceh. Nah, itu salah satu pintunya kan. Itu kan hanya pintu masuk saja. Aceh mengalami tsunami gitu ya. Lalu orang tumpah ruah ke Aceh untuk membantu Aceh. Nah, muncullah pertama kafe. Saya kira di Banda Aceh waktu itu masih kopi saring lah kita, kopi tradisional ya. Muncullah kafe yang pertama sekali saya ingat itu ada Bergendal Cafe di Simpang Tritip. Nah, itu kafe yang pertama kali modern itu. Di Aceh belum ada. Kalau di nasional ya Starbucks ya. Starbucks. Nah, gaya Starbucks dia. Itu di sekarang udah tutup dia karena mungkin karena jauh keluar kota udah kalah saing dengan yang lain. Iya. Nah, itu namanya Bergendal. Bergendal itu sebenarnya nama varietas kopi lokal. Bergendal itu di Simpang Tritip. Nah, si anak itu yang barista ya. Barista itu sekolahnya di Belanda itu. Di Belanda dia sekolah 6 bulan. Khusus jadi barista. Nah, itu pertama. Jadi kalau misalnya dulu orang-orang asing yang ada di Aceh ini kalau ke bagian tengah itu pasti ngumpulnya di situ, ke situ. Nah, pasca itu mulailah muncul orang punya uang, orang bangun. Nah, maka dulu di Takengon itu yang pertama sekali muncul sekolah barista. Di level nasional belum ada, di Takengon tuh sekolah baristanya. Sudah ada gitu ya. Sudah sekolah baristanya. Sekarang sudah banyak ya. Sudah banyak sekarang anak-anak muda sekarang. Ya kafe-kafe model terbaru ini kalau tidak ada anak muda yang menjadi barista yang tukang racik itu mati kedai kopinya. Betul. Nah, harus itu yang dididik. Makanya kan coba boleh lagi iseng di kedai kopi, Dek, berapa sih dibayar per bulan? Ya. Mahal itu, Pak ya? Setahu saya yang paling rendah itu 3,5 juta. Pak, kami kapan diajak ke Gayo Luas? Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Ke kebun tapi ya saya nggak punya kafe. Ke kebun boleh, ke kafe saya nggak punya. Ya. Baik, Prof, terima kasih banyak. Kita kan sudah di ujung ya. Sudah di ujung acara. Tapi sebelumnya saya belum pernah ketemu dengan cucu Prof nih, Nizam ya. Nizam, sehat? Alhamdulillah. Tahu dari mana tuh? Wah, saya kan bisa ngeramal ya. Nizam sekarang berumur berapa nih, Prof? Kelahiran Oktober, 8 bulan ya. 8 bulan ya. 8 bulan. Oke, masih lucu-lucunya. Cucu pertama. Dari anak pertama. Alhamdulillah. Ya. Prof, mudah-mudahan Nizam juga bisa mengikuti jejak kakeknya menjadi guru besar insyaallah yang pastinya harus lahir. Jadi pejuang ya. Pejuang dan petempur. Ya. Baik, ini kan juga bakal ditonton sama mamanya Nizam, sama teman-teman Nizam, sama Nizam nanti kemudian hari. Ada nggak sih pesan khusus untuk cucu tersayangnya? Ya pesan khusus apa ya? Saya pikir bukan untuk dia saja lah, untuk semua ya. Ya kalau terkait dengan diri pribadi saya, sebenarnya saya tulisan-tulisan kecil itu banyak. Dan saya tidak pernah ada sungkan apalagi malu untuk menceritakan background saya. Misalnya sebagai satu contoh,
ketika saya SMA di Banda Aceh, ibu saya selalu kalau kirim surat, belum tentu setahun sekali ya. Kalau ibu saya kirim surat ke saya, itu dikirim pakai huruf Latin. Huruf Arab Jawi. Jawi ya? Jawi. Ibu saya buta huruf Latin, tapi dia pinter Jawi, huruf Jawi Jawa tanpa gundul itu. Betul. Huruf gundul itu ya. Sehingga kadang-kadang saya harus pergi ke pesantren untuk ajak baca surat rumah saya gitu ya. Nah, jadi maksud saya gini, bahwa sebenarnya kan ya harus berjuang gitu ya, harus berjuang untuk punya impian untuk target sesuatu, sehingga kita harus berjuang keras untuk mencapai ke sana. Dan sekali lagi saya tidak pernah sungkan atau apalagi malu untuk menceritakan. Nah, tadi yang dicerita dengan tulisan kecil saya ketika saya kena COVID. Sementara pada saat itu orang masih merahasiakan kalau dirinya COVID. Gitu. Nah, saya begitu pulang dari rumah sakit, apa yang bisa saya lakukan ya? Nggak, ini kayaknya orang ramai harus tahu ini. Harus tahu ini, bahwa ini sebenarnya ada gitu ya. Ada, paling tidak saya sudah ngalami. Maka saya tidak singgung orang, yang saya singgung itu adalah diri saya. Saya ngalami, dan itu COVID. Siapa yang bilang COVID? Dokternya bilang COVID. Ya saya bilang aja COVID gitu ya. Ini COVID. Nah, apa yang saya rasakan seperti ini gitu, seperti ini. Nah, jadi hati-hatilah buat yang semua gitu ya. Bahkan kemudian entah berapa hari kemudian, saya padahal awalnya itu hanya share untuk keluarga, untuk keluarga. Tapi kan keluarga ini kan istri saya orang Banda Aceh gitu ya. Nah, dia punya keluarga juga, akhirnya kan ada di-share di grup keluarga, rupanya ada yang alumni SMP 1, alumni SMA 1. Akhirnya inilah menge-share ke alumni-alumni itu. Akhirnya nyebarlah secara nasional kan. Nah, saya baru tahu kemudian 4 hari kemudian banyak nelpon, ada di Jakarta, udah kena kawan-kawan dulu kan. Nah, nelpon, nggak bisa berbagi nggak? Prof, kita Zoom sebentar boleh. Jadi lama juga saya jadi penyintas tuh. Nah, lalu kemudian sebulan atau 2 bulan kemudian, saya ingat betul tuh Morijal nelpon kan, Morijal yang percetakan itu, yang kan dia penulis tuh ya. Morijal itu agribisnis tuh, pertanian juga dia. Morijal yang nulis buku tentang Wali Nanggro. Nah itu Morijal itu, Prof, benar nih tulisan Prof? Oh iya, saya bilang kan. Dia share ke saya gitu kan, dia share tulisan saya ke saya. Oh iya benar, Prof bisa diperpanjang nggak barang 10 halaman, kalau ada foto-foto tolong masukkan, mau kita dokumentasikan. Insya Allah saya lagi nyari penyintas berbagai penyakit bawaan, komorbid ya. Komorbid. Prof, ini kan lambung ya? Iya. Saya sudah ketemu dengan jantung, yang penderita jantung, sudah ketemu penderita asam urat juga, sudah ketemu dengan orang yang DM juga, dia bilang kan. Dan saya sudah wawancara dengan mereka. Kalau Prof ini kan saya enak ini, sudah ditulis lambung ya Prof ya? Iya. Saya mau cari penderita paru, penyakit paru, yang orang kena penyakit paru atau kena COVID. Itu seperti apa? Nanti ini semua saya tuliskan, saya mau cetak jadi buku. Buat sejarah ke depan lah. Jadi begitu dengan Nizam ya Pak? Ya. Prof ya? Ya, jadi harus ya pertama teratur ya. Teratur apa yang bisa kita kerjakan. Yang pasti yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk orang banyak. Baik. Prof, terima kasih banyak. Siap. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda seperti reunian antara dosen dan juga mahasiswa teknik pertanian. Iya. Saya merasa kayak lagi kuliah 2 SKS. Salam untuk keluarga, untuk cucu tercinta, dan untuk Ibu Hifnalisa. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, makasih Tina. Ya, baik rekan Pembangunan Aceh, kita sudah berakhir dengan Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Karim MS. Semoga hari ini bisa menjadi sebuah informasi yang baik untuk kita membangkitkan lagi semangat untuk belajar lagi ya. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.